Mantap jiwa, sukses turunkan kasus corona, strategi Jokowi lawan pandemi jadi kiblat dunia. Ditulis oleh Ferry Patli di Steward.com. Adanya pandemi corona memang tidak berdampak besar bagi sebagian orang. Bahkan ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya wabah tersebut. Seperti mereka yang biasa masuk kantor Senin sampai Sabtu, dengan adanya COVID-19 ini cukup work from home atau bekerja di rumah saja. Begitupun dengan mafia alkes sangat diuntungkan dengan adanya corona ini. Mereka bahkan berharap wabah COVID di Indonesia ada selamanya, karena begitu besarnya keuntungan yang mereka peroleh dari menjual alat kesehatan. Tapi bagi sebagian orang adanya wabah corona ini seperti hadirnya kiamat sugro atau kiamat kecil. Penulis melihat dengan mata dan kepala sendiri bagaimana adik kandung penulis yang bisnisnya berjualan makanan di pasar malam dan pameran mulai berkembang. Ketika pandemi datang, langsung gulung tikar karena pasar malam dan pameran tidak boleh lagi diselenggarakan. Padahal sebelumnya untuk modal mengembangkan usaha tersebut, ia mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR BRI yang cicilannya harus dibayar setiap bulan. Bayangkan pemasukan mendadak hilang sehingga dapur terancam tidak ngebul, ditambah dengan beban bayar hutang pula. Untung kala itu pemerintah memberikan relaksasi atau libur nyicil hutang KUR selama 6 bulan. Jadi meskipun cicilan itu tetap mesti dibayar sesuai dengan jumlah bulan yang telah disepakati, minimal ada sedikit waktu untuk menarik nafas dan juga mengumpulkan pundi-pundi uang sedikit demi sedikit. Itu baru seorang loh yang berdampak, masih ada ribuan orang lagi pedagang di pasar malam maupun di pameran yang terdampak secara ekonomi dengan adanya wabah corona ini. Kalau dipikir memang sangat mengerikan dampak dari pandemi ini, karena ia tidak hanya mengganggu sektor kesehatan saja, tapi segala lini, mulai dari ekonomi, perhelatan olahraga, sosial, politik, hiburan, pariwisata, keamanan, dan lain-lain. Termasuk orang yang hendak nikah pun terdampak, karena sudah banyak investasi amplop, giliran dia yang mau menggelar resepsi pernikahan malah dilarang oleh pemerintah. Tapi itu dulu. Sekarang perlahan tapi pasti harapan cerah semakin terlihat di depan mata. Akhir-akhir ini kasus COVID di Indonesia terus turun seiring dengan penerapan PPKM dan juga serbuan vaksinasi yang masif hingga ke pelosok-pelosok daerah. Yang mana hal ini juga tidak lepas dari strategi Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan mindset pandemi menjadi endemi daripada melakukan tindakan yang ekstrim seperti lockdown. Lantas, apa yang dimaksud dengan pola pikir pandemi menjadi endemi tersebut? Kita tidak bermaksud menghilangkan COVID dari Indonesia, karena hal itu tidak realistis, tapi yang dilakukan adalah menurunkan kasus positif corona serendah mungkin, sehingga publik dapat menerima COVID sebagai penyakit musiman seperti flu dan juga demam berdarah. Lalu, seperti apa cerita keberhasilan Jokowi tersebut dalam mengatasi pandemi corona? Pertama, Presiden sudah mengatakan bahwa pandemi tidak akan bisa hilang dalam waktu dekat, sehingga perlu ditangani sebagai endemi atau dengan kata lain berdamai dengan corona. Ternyata Presiden soal berdamai dengan corona ini sudah disampaikannya sejak Mei 2020 lalu atau awal-awal COVID masuk ke Indonesia. Dan yang menantangnya pun tidak sedikit. Seperti mantan Wapres JK mengatakan, kalau corona nggak mau berdamai bagaimana? Kemudian ada juga politisi, para SJW ahli COVID, dan aktivis medsos yang menolak pernyataan Jokowi tersebut. Hanya saja meskipun ditentang oleh mantan partnernya sendiri JK, Presiden kekeh dengan pendiriannya bahwa pilihan satu-satunya hanyalah berdamai dengan corona. 1,5 tahun kemudian, ucapan Presiden Jokowi tersebut terbukti benar. Sekarang seluruh dunia yang malah bersiap untuk berdamai dengan corona. Termasuk negara lain yang sebelumnya terobsesi memusnahkan virus tersebut. Coba saja perhatikan negara-negara yang dulu punya target zero COVID, seperti Singapura dan Australia, sekarang malah mencontoh cara kerja Jokowi. WKWK. Parahnya lagi berdasarkan berita tersebut, Singapura malah sedang menghadapi ledakan kasus baru, lantaran imunitas masyarakatnya belum terbangun, sedangkan di Indonesia kasus corona menurun tajam setajam silet. Kedua, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah vaksinasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia bukan negara produsen vaksin, tapi hebatnya saat ini program vaksinasi sudah melebihi 100 juta dosis. Lalu, kenapa itu bisa terjadi? Karena Presiden berani mengambil resiko dengan membuat MOU pembelian vaksin dalam jumlah besar, padahal kala itu vaksinnya belum ada. Waktu itu Jokowi mengirimkan pasukan senyap untuk melobi negara-negara produsen vaksin dalam rangka mengamankan vaksin buat rakyat Indonesia. Hasilnya Indonesia tidak kekurangan vaksin. Saat ini sudah siap lebih dari 270 juta dosis. Sedangkan negara lain
bisa dibilang cukup miris, tidak mendapatkan vaksin yang cukup untuk membangun herd immunity. Dengan vaksinasi yang gencar, inilah Indonesia optimis memasuki era baru yakni endemi. Memang corona akan terus ada, tapi sebagian besar masyarakatnya sudah kebal terhadap virus ini, sehingga yang jatuh sakit pun angkanya akan jauh lebih sedikit dan bisa ditangani dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia karena tidak overload. Kemudian yang menjadi penyebab kesuksesan menangani COVID berikutnya adalah pelaksanaan PPKM secara terdesentralisasi, yakni penanganan corona dilakukan berdasarkan jumlah kasus masing-masing daerah, atau dengan kata lain pandemi di Indonesia diatasi secara lokal. Terakhir, berkat keberhasilan tersebut, dunia memuji Indonesia dalam menangani corona dan menjadikannya kiblat atau contoh. Seperti Presiden Amerika Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk bicara di Global COVID-19 Summit, yang mana mantan wali kota Solo itu diminta memberikan masukan-masukan untuk negara lain dalam mengatasi pandemi corona. Dan ini bukti lain kalau dunia memang mengakui kehebatan Indonesia dalam mengatasi wabah corona tersebut. Pertanyaannya, sekarang masih percaya sama Profesor Abal-Abal Rocky Gerung yang beli lahan dari mafia tanah yang selalu membangun narasi Indonesia gagal tangani wabah corona? Begitulah kura-kura.